warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Itu pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih mencurahkan kepada kita berbagai nikmatnya. Salah satu nikmat yang saat sekarang ini kita rasakan adalah nikmatnya bersilaturahmi. Tentunya ada rasa yang mungkin tidak bisa kita katakan ketika kita mencoba untuk menyambung tali silaturahmi seperti saat sekarang ini. Dan tentunya salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, uswah bagi kita, uswah yang paling sempurna dalam mengarungi kehidupan ini. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya Bapak Ketua kita, Pak Taufik Pasaribu selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari, yang tentunya beliau sangat luar biasa sekali dalam memimpin pergerakan organisasi kita khususnya di Kecamatan Tanjung Sari ini. Dan tentunya yang saya hormati juga ada Pak Muslim yang sangat antusias sekali. Kadang seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, siap-siaplah merasa terganggu gitu. Tapi alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali. Ternyata di Tanjung Sari ini masih banyak sekali warga kita bersingkatan yang begitu bersemangat untuk menggerakkan roda-roda organisasi. Salah satunya Pak Muslim sudah membuktikan itu dia kita bersama. Dan tentunya yang ketiga yang saya hormati ada sesepuh kita Bapak Basri. Bapak Basri, mungkin di antara kita semua yang hadir di ruangan ini beliau termasuk yang paling tua, yang paling tua mungkin. Jadi boleh kita katakan sebagai mungkin jasa-jasa dari orang-orang tua kita dahulu lah. Ini kan diwariskan kepada kita untuk terus mengembangkan, merawat dan menjaga amal usaha ini, sama halnya dengan yang ada di tempat kita di Padang Masjid Kuala Selatan. Yang saya hormati juga ada Pak Bendahara. Ya, alhamdulillah. Memang Bendahara biasanya perutnya agak kunci-kunci juga. Jadi dari posturnya sudah kita tahu ini Bendahara. Begitu juga ada Bapak Korbit Dikdasmen, Bapak Bustaman, menyambut malam sampai jam 1 namanya Pak Bustaman, ya alhamdulillah ikut menyambut kita di jam 12 malam. Begadang lah istilahnya, begadang itu sangat luar biasa sekali. Kami di perjalanan udah jantungan kita ini bagaimana ini sambutan ini, udah jantungan kali, grogi lah. Ternyata juga di sini tadi waktu disambut sampai berdiri bulu-bulu dan sekali. Jadi terima kasih sekali kita kepada kita semua. Yang saya hormati tentunya ada juga Bapak Majelis, Bapak Ketua, Bapak Lili, ya. Alhamdulillah Bapak ini tentunya sangat bersentuhan langsung dengan amal usaha kita di bidang pendidikan. Tentunya pasti pengaruh ataupun buah-buah pemikiran pasti sudah banyak sekali tertuang di perguruan ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kita. Begitu juga dengan Bapak Sekretaris Majelis, ya, Bapak Bisdan, Bapak Bisdan, Bapak Alfiansa, Bapak Doktor Bisdan, lawyer, luar biasa sekali. Dan yang saya hormati tentunya juga ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah SD, ya, Yusniati, ya, begitu juga dengan dari SMP yang mewakili, dari SMA juga, dari SMK juga yang mewakili, tapi Pak Kepalanya tidak berhadir bersama kita. Ya,
Tentunya yang pertama kami ingin ucapkan, karena tadi sudah perkenalan ya Pak, menghemat waktu, udah ada sekretaris dari pimpinan cabang, ada bendahara, begitu juga ada Ibu dari Majelis Dasmen BCA Padang Seribu, sekaligus BCA yang kita ciduk jam 1:30 tanpa persiapan sama sekali. Sebenarnya kan yang kita wacanakan yang ikut itu koordinatnya, tapi beliau berhalangan mendapat dapat tugas dari kecamatan, kemudian dia bertugas di kantor camat. Jadi harus pas ini 6 kursinya, maka diciduk di telepon dari BCA. Alhamdulillah Bapak di rumah juga tidak keberatan untuk dibawa. Tidak keberatan untuk dibawa. Kita mohon izin kepada Bapak di rumah. Alhamdulillah diperkenankan untuk kita bawa dalam rangka studi banding ataupun silaturahim ini. Ya tentunya terima kasih banyak yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Tentunya kalaupun sekiranya seperti yang dikatakan Bapak Ketua Majelis tadi, ada niatan untuk berkunjung ke BCA Padang Seribu Selatan, mungkin kami tidak akan bisa membuat sama seperti saat sekarang ini. Mengingat kita di Padang Seribu Selatan, SDM kita masih, kader-kader kita masih sangat miris sekali, dan tentunya ini menjadi tugas kami lah di pimpinan cabang Muhammadiyah Padang Seribu untuk menggenjot semua ini, karena konflik internal saja sudah banyak sekali yang harus kita tuntaskan, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan amal usaha ini. Apalagi kita di sini kan PDM juga sangat tertarik sekali untuk mengambil penyelenggaraan ataupun pengelolaan SD ini. Jadi kalau menarik ini masih tapi alhamdulillah beberapa pimpinan di PDM udah sepakat, udah biar BCM sajalah yang urus itu semua, dan kita nanti menagih tanggung jawaban ataupun laporan-laporan dari seluruh apa yang harus mereka bertanggung jawabkan ke pimpinan daerah. Seperti itu. Jadi kita ini masih terus dipantau oleh PDM juga, terus dipantau apakah betul-betul BCM ini serius nggak, BCM ini untuk mengelola amal usaha kita. Karena yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Padang Seribu kan SD Muhammadiyah 2 Kota Padang Seribu. Kalau ukuran untuk Kota Padang Seribu, memang sekolah kita itu sudah masuk sekolah favorit. Tapi kita juga menolak. Daya tampung sekolah kita kan cuma bisa menampung 2 rombel, karena kemungkinan masih 13 ruangan. Jadi masih ditolak. Masih nggak bisa diterima lagi. Ya, tapi seperti yang dikatakan Ibu Kepala tadi, ada juga orang tua yang nangis-nangis karena kakaknya udah di sini, abangnya sudah di sini, masa adiknya ke sekolah lain. Sekarang kita paksakan juga. Enggak, terjadilah sampai satu kelas ada yang 35, ada yang 32. Jadi kadang ibu-ibu guru kita di sana juga agak stres memang menghadapi murid sebanyak itu. Ya, tentunya karakteristik murid-murid ataupun orang tua siswa seperti yang ada di Kota Medan ini dengan yang ada di Padang Seribuan memang berbeda sekali. Apalagi kita kalau sudah berbicara dengan SPP. Di sini saya dapat informasi dari Ibu Kepala, itu siswa sudah rata-rata 200.000 per bulan. Bahkan yang kelas plus itu udah 500.000. Kalau di tempat kita masih ada yang 30.000, 50.000, masih seperti itu. Masih ada juga yang 100.000. Jadi memang sangat miris sekali. Kalau kita naikkan juga nanti takutnya tak ada yang datang. Tapi ini memang menjadi tantangan bagi kita. Kalau memang kita bisa bermutu, ini kan pertanyaannya kan bermutu tidak? Makanya kita juga samping itu berusaha bagaimana meningkatkan mutu. Tentunya kita nanti dengan pihak BCM pada Tanjung Sari ini berharap sekali agar kerjasama ini
terus terjalin. Kami juga tentunya sangat berharap ketika ada rencana ataupun waktu untuk berhadir di PCM Padang Sidimpuan Selatan, mungkin nanti bisa kita sering-sering bicara Bapak, atau mungkin Pak Ketua juga boleh itu, Ketua sekaligus reuni, karena Ketua ini juga alumni dari pesantren Ahmad Dahlan yang ada di Sipirong, ya. Di zaman dulu memang Sipirong ini kan satu PDM Tafsir. Di PDM Kota Padang Sidimpuan itu belum ada. Di beberapa tahun, 15 tahun yang lalu dimekakanlah PDM Kota. Di akhirnya artinya hubungan batin antara Pak Ketua dengan Tapanuli Selatan yang masih sangat kental, yang tentunya bisalah sekaligus reuni. Baik Bapak Ibu, ada kata yang bisa disampaikan selain daripada ucapan terima kasih yang sangat atas penyambutan yang dahsyat ini. Rasanya seperti menteri ini karena orang yang datang ke orang-orang menteri kan Pak Muti yang datang. Kira-kira seperti itu kalau kita saksikan bagaimana beliau datang berkunjung ke sekolah-sekolah. Paling tidak pasti seperti itulah sambutannya. Jadi rasanya makanya merinding ke kami buru-buru kita. Mungkin ya tak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Muslim, terima kasih untuk kita semua, dan Pak Ketua ini juga kan Pak Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersusah payah menyiapkan acara penyambutan ini. Katanya cuma 2 hari persiapannya, dahsyat sekali. Mungkin ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Khusus untuk Bapak Muhammad Rizal Lubis SPD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, dan inilah merupakan amal kita tidak hanya di dunia, tapi menjadi amal jariah kita nanti setelah kita tiada lagi di dunia ini. Kemudian acara berikutnya sesi tanya jawab. Sekiranya ada Bapak hadirin sekalian beserta Ibu yang mau ditanyakan tentang pemaparan kepala sekolah kami tentang SD Muhammadiyah, kami persilakan untuk sesi pertama 3 orang. Terima kasih.